Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi lewat mimbar online di akhir minggu bulan November. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan bukan hanya sepanjang bulan ini tapi sepanjang tahun ini ya, sampai akhir minggu November. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Tuhan adalah kota benteng orang percaya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon bimbingan Tuhan agar Tuhan bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu hanya anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati daripada jemaat di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa penguasa di udara yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir, Engkau akan berkarya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber firman yang hidup, kami persembahkan firman ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 46. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Itu memperdengarkan suaranya
dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di zaman dahulu, setiap kota selalu memiliki benteng, pintu gerbang kota, dan juga tembok yang mengelilingi kota itu, dengan tujuan agar kota itu terlindungi dari serangan musuh. Itu zaman dahulu, ya. Namun, bagaimanapun juga perlindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia adalah terbatas adanya. Tidak 100% dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang sempurna. Demikianlah kata pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat 1b. Di sana pemazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu yang kekasih, jadi walaupun sudah ada benteng, ada pintu gerbang kota yang kokoh, dan sekeliling kota itu dipagari dengan tembok, tetapi itu hanya buatan manusia, bukan? Itu sangat terbatas. Tidak mungkin memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan secara sempurna. Tidak mungkin. Makanya pemazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawalan berjaga-jaga. Di sini pemazmur dari Bani Korah dalam nyanyiannya menyatakan bahwa kota benteng orang percaya adalah Tuhan. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dialah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya, ketika kita masuk ke kota
benteng perlindungan itu, kita akan beroleh jaminan keamanan, ketenangan, perlindungan, karena Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Mazmur 46 ayatnya yang ke-6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Kota itu tidak akan goncang. Kenapa? Karena Allah ada di dalamnya. Saudara, adakah tempat di dunia ini yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan bagi manusia? Tidak ada saudara, apalagi di masa sekarang ini. Banyak orang yang mengalami ketakutan. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ada goncangan-goncangan yang terjadi di mana-mana. Begitu juga di negara kita, bukan? Cuaca ekstrim. Kita melihat kota-kota dilanda oleh banjir bandang. Di Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur. Saya kaget, teman saya WA. Bet, batu maksudnya batu yang di Jawa Timur. Itu kena banjir bandang di Bulukerto katanya begitu. Besoknya lagi di Tulung Agung dan lain-lain. Bukankah itu membuat orang mengalami ketakutan yang luar biasa? Belum lagi dengan hal-hal yang lain. Di dalam bacaan kita, di sini dikatakan, ayatnya yang ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara-saudara, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Saya percaya kita semua tahu kalau di luar negeri sana COVID saat ini sudah memakan banyak manusia. Makanya saat ini negara-negara, ada beberapa negara Eropa, juga yang ada di Australia dan di berbagai-bagai tempat. Di sana mereka sudah lockdown. Bahkan
Ada yang berkata mereka tidak akan merayakan hari Natal. Karena apa? Karena pandemi. COVID kembali. Bagaimana dengan keadaan di negara kita? Bukankah pemerintah sudah mencanangkan, pemerintah sudah memprogramkan kalau Nataru atau Natal Tahun Baru PPKM level 3 diadakan lagi di Indonesia. Mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 2 itu rencana. Kita tidak tahu. Mengapa? Yaitu tadi. Karena mencegah. Jadi kita harus waspada. Supaya COVID varian yang baru atau gelombang yang ketiga tidak akan menyerang negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudara yang kekasih, ya, kalau pemerintah sudah memprogramkan, kita rakyat atau masyarakat harusnya kita menuruti apa yang dikatakan atau apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir. Ya oke, kita jalani saja. Kalau disuruh harus PPKM, ya kita harus taat, bukan? Tidak boleh hidup berkerumun, kita juga harus taat. Ya walaupun seperti itu, kita tidak usah terlalu takut. Saudara-saudara, Mazmur 46 ayat 2 dan 3, Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan, keyakinan akan Allah. Sementara masa ketidakpastian dan ketidakstabilan ini, ya, kita tidak usah perlu takut. Ya, seperti tadi yang saya beritahukan itu, ya, cuaca yang ekstrim, kemudian ekonomi yang begitu sulit saat ini, juga mencegah varian yang baru atau COVID gelombang ketiga, ya. Kita tidak usah takut. Karena apa? Karena di masa ketidakpastian dan ketidakstabilan ini, satu, kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup ini terdapat di dalam Tuhan. Tuhan tempat perlindungan. Ini menggambarkan perlindungan dari bahaya. Menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan. Dan seperti kita di tengah-tengah badai kehidupan ini, ya. Jadi Allah ada bersama-sama dengan kita
walaupun kita di dalam badai kehidupan ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Saudara bisa membaca di dalam Yesaya 4 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kemudian Dia menjadi penolong dalam kesesakan. Pemazmur mengatakan Allah menjadi penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Berarti Bani Korah, mereka sudah mengalami, membuktikan bagaimana mereka di dalam kesesakan, kesengsaraan yang tidak stabil ini. Tuhan menolong mereka. Saudara, Allah sedia menolong umatnya dan mengharapkan, Allah juga mengharapkan kita sebagai umatnya untuk senantiasa berseru kepadanya, memohon pertolongannya setiap kali kita mengalami hal seperti ketidakpastian, ketidakstabilan. Bisa berubah-berubah. Tapi saudara, kita perlu berseru, mohon pertolongan Tuhan setiap hari. Ibrani 4 ayat 16. Kuasanya menandai untuk segala situasi. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Kuasanya selalu memadai untuk segala situasi. Oh, luar biasa. Allah yang kita sembah itu. Ia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi pemazmur mengajak kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, untuk kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, luar biasa. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Saudara, sekalipun musuh menyerang, sekalipun setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang menakutkan dan menggemparkan. Kita tidak usah takut dan khawatir. Karena apa? Karena perlindungan kita ialah Tuhan. Tuhan senantiasa. Bukan hanya Tuhan bersedia, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tadi saya katakan kuasanya selalu memadai dalam segala situasi. Dia selalu melindungi kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya telah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita aman. Bukan hanya aman, aman tentram. Dan kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Oh, kita bangga memiliki Allah
Tuhan sebagai kota benteng berarti Ia adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sayang sekali, ada banyak orang yang selalu mengeluh. Masalah sedikit saja, terus mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Akhirnya putus asa dan frustasi. Karena apa? Karena mereka merasa mereka tidak kuat lagi. Mereka tidak sanggup dan tidak mampu menanggung beban hidup yang amat berat ini. Saudara, dalam kondisi seperti itu, sepatutnya mereka mencari Tuhan. Di dalam keadaan kondisi seperti itu, mereka harus berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, dan menyerahkan setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Bahkan kadangkala mereka lupa. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka menempuh cara-cara yang instan dengan melakukan tindakan-tindakan kompromi. Dan mereka jatuh di dalam dosa. Seharusnya saya percaya siapapun kita, baik saudara, saya, pasti kita mengalami juga hal-hal yang ketidakstabilan, bukan? Ketidakpastian. Rasanya kok dunia ini seperti apa ya? Sebentar begini, sebentar begini. Tapi jangan kompromi. Kita harus mencari solusi atau jalan keluar. Karena itu mereka tidak dapatkan di luar Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan, pada saat ini saya mengajak, apapun saudara, siapapun Anda, kalau Anda memiliki pergumulan, tantangan hidup, badai yang datang menerpa, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga yang berantakan, atau masalah penyakit, masalah pasangan hidup, masalah apa saja saudara. Jangan cepat-cepat mengambil jalan pintas. Tetapi bawalah setiap pergumulanmu itu kepada Allah yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Ya. Tuhan senantiasa menolong kita. Tangannya senantiasa terbuka. Tangannya senantiasa terulur bagi saudara yang membutuhkan pertolongannya. Oleh sebab itu saudara, di dalam kekecewaan, keputusasaan, jangan tinggalkan Tuhan.
kembali kepada Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya katakan, jangan terfokus kepada masalah. Saudara akan terjerumus. Tetapi fokus kepada suara Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Dia siap merangkul saudara. Dia siap memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, saya mau katakan, bagi orang yang cepat-cepat mau mengambil jalan instan, kompromi, dan akhirnya mereka semakin terjerumus. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Ada jalan dipikir itu lurus. Ikutin saja. Akhirnya apa? Terjerumus ke dalam maut. Oleh sebab itu, adalah sia-sia belaka jika kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Ya. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan jalan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan yang adalah kota benteng orang percaya. Jangan datang kepada yang lain. Datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang saudara untuk sampaikan masalahmu kepadanya. Ada sebuah pujian berkata, kita tidak sanggup memikul masalah atau beban. Pada saat kita tidak sanggup, kita menyerahkan, mengangkat tangan kita. Berarti saya pasrah Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Oh saudara, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita menang terhadap segala tantangan yang kita hadapi. Mari saudara, di penghujung bulan November ini, masih 1 bulan lagi kita berada di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bukan? Tapi Tuhan adalah kota benteng orang percaya. Apapun yang terjadi, kita memiliki Tuhan yang adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita, kerajaannya tidak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena lawatan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau di dalam permasalahan yang kami hadapi, kadangkala kami putus asa, kecewa. Kami kompromi mencari jalan keluar di luar Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak mau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang karena itu sia-sia saja Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kota benteng kami Tuhan. Tempat perlindungan kami sebagai orang yang percaya. Apapun yang terjadi Tuhan. Hal-hal yang tidak pasti, tidak stabil Tuhan. Walaupun bencana alam yang datang. Ataupun COVID dan lain sebagainya. Ekonomi yang sulit. Masih banyak hal-hal lain lagi Tuhan. Tapi kami berserah penuh kepadamu Tuhan.
Kami mempersembahkan setiap permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.